Kalau saya cermati bahwasanya pergerakan IHSG pada Desember memiliki level resistensi kuat di level 5.876 gitu ya. Jadi memang meskipun secara year to date masih belum bisa tertutup gitu ya, tapi dengan adanya level tersebut ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk melakukan akumulasi beli pada sektor-sektor yang memiliki kapitalisasi yang kuat dalam rangka mendorong kinerja daripada pergerakan IHSG, misalkan di sektor ya terutama di sektor finance, kemudian juga di sektor consumer, bahkan juga di sektor infrastruktur begitu ya. Walaupun untuk sektor-sektor lainnya juga menurut saya juga masih sangat potensial untuk mengalami potensi upside begitu ya. Bahkan kalau misalnya juga untuk di level 6.000 pun juga sebenarnya masih bisa tercapai begitu ya. Ya paling realistis saya pikir mulai awal tahun depan begitu ya, karena di sisi lain selain dari adanya Santa Claus Rally untuk Januari ini kan ada periode January effect begitu ya. Jadi dengan demikian maka dari itu juga pergerakan IHSG masih bisa melanjutkan rally penguatannya begitu. Jadi ini menurut saya sebaiknya juga para pelaku investor juga mencermati memang ketiga sektor tersebut yang paling utama, tapi sektor-sektor lain pun juga menurut saya masih bisa difokuskan pula ya. Misalkan ada sektor mining, kemudian juga ada sektor agriculture begitu ya, bahkan juga ada sektor manufaktur maupun juga turunannya misalkan seperti industri begitu ya. Bahkan properti juga penting karena properti berkaitan dengan penerapan PP Tapera pada awal tahun depan begitu ya. Jadi dengan demikian maka sektor-sektor yang memiliki kapitalisasi yang kuat ya, di mana emiten-emiten tersebut ini juga bisa berpotensi akan membuat kinerja IHSG akan lebih progresif lagi begitu, Mas. Baik. Nah, kalau kita lihat sektor defensif lainnya kayak consumer gitu, gimana nih Mas Nafan di akhir tahun 2020 dan menjelang nanti Januari effect? Karena kalau kita lihat emiten-emiten consumer hari ini sepertinya banyak yang koreksi-koreksi dalam ini, Mas Nafan. Ya sebenarnya kalau untuk sektor consumer saya pikir itu hanya koreksi secara temporer. Padahal sebenarnya dari pergerakan harga sahamnya lebih cenderung defensif. Bahkan kalau UNVR pun juga ini dari pergerakan harga sahamnya itu hanya berada di kisaran level 7.000-an, 700-an hingga 8.000-an ya kalau saya ingat begitu ya, cenderung sideways begitu ya. Kita juga berharap bahwasannya lihat dari misalkan ini kan misalkan pada kuartal keempat tahun 2020 saya pikir ini recovery perekonomian akan tercipta gitu ya, sehingga hal tersebut bisa mendorong daripada kinerja kenaikan daya beli masyarakat misalkan, sehingga hal tersebut bisa memberikan sentimen positif bagi meningkatnya kinerja saham yang tergabung pada sektor consumer begitu. Jadi otomatis ya saya pikir ini merupakan suatu hal yang patut kita fokuskan begitu ya. Untuk defensif ini saya pikir ini bisa dianggap sebagai masa fase akumulasi. Jadi akumulasi ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pasar untuk melaksanakan akumulasi beli. Kalaupun terkait dengan kinerja fundamental, saya melihat bahwasannya baik itu ya Indofood Group, kemudian juga UNVR misalkan, itu dilihat dari tren kinerja pendapatannya ya misalkan itu masih mengalami tren yang positif ya begitu, karena kalau saya melihat karena penerapan good corporate governance yang begitu efektif pula ya, maka dari itu perusahaan tersebut juga bisa mampu menjalankan mitigasi resiko dengan efektif, sehingga dengan demikian maka dari itu kinerja laba bersih pun juga masih tercipta, masih tercapai begitu ya, berkat adanya efisiensi bisnis pula begitu ya, sehingga saya pikir dengan ada recovery pada kuartal keempat, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan kinerja fundamental emiten tersebut di sektor konsumer, dan ini bisa menjadi penopang daripada kinerja IHSG karena market cap emiten-emitennya gimana nih Mas Nafan terkait dengan sektor-sektor ini menjelang tahun 2021, dan kita juga mendengar nih dari sektor CPO sendiri, kemarin kan harga CPO sempat melesat sangat tinggi begitu. Nah, yang menjadi rekomendasi dari Mas Nafan ada di saham-saham mana nih? Oke, di sini kalau untuk sektor consumer bisa mencermati ICBP, INDF, bahkan juga ada UNVR. Sebenarnya juga untuk saham-saham rokok juga masih bisa potensial begitu ya, karena rata-rata pergerakan harga sahamnya sempat
sempat oversold begitu, tapi secara RSI pun juga masih di bawah angka 50, berarti di sini masih dalam kategori secara teknikal ini masih dianggap murah begitu ya untuk melakukan akumulasi beli.